Eh, suara saya cukup terdengar jelas? Oke, puji Tuhan. Kali itu yuk saya akan aktifkan share screen. Apakah terlihat? Ya, terlihat. Oke. Ya, malam ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa setiap apa yang tercatat di Alkitab kita itu ya dan amin. Dan pastinya ada satu maksud Tuhan, kenapa Tuhan lakukan seperti itu. Jadi, kalau malam ini kita mau sama-sama merenungkan tentang nubuatan di Migdal Eder. Ini sangat erat hubungannya dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. Ya, peristiwa Natal itu sangat erat hubungannya dengan nubuatan Migdal Eder. Nah, kunci untuk kita bisa memahami firman Tuhan adalah kita melihatnya dengan kacamata atau pola pikir Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menggunakan pola pikir kita untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Tetapi biarkanlah firman itu yang menerangkan dirinya untuk kita mengerti. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Alkitab kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak Tuhan menggunakan hal-hal yang kelihatannya terbungkus dengan satu perumpamaan atau nubuatan yang kelihatannya kok kayaknya ya sedikit nggak masuk akal gitu. Tetapi kalau kita mempelajarinya dengan kacamata Tuhan, maka kita akan melihat betapa Tuhan kita itu tuh sangat konsisten sekali. Ya. Nubuatan di Migdal Eder, untuk kita bisa memahami nubuatan di Migdal Eder, kita lihat dulu latar belakangnya. Apa itu latar belakangnya? Yang pertama, manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah pasti ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu sudah nyata. Nah, apakah Tuhan berdiam diri saja dengan kejatuhan manusia dalam dosa? Tidak. Ada latar belakang kedua yang melatar belakangi nubuatan Migdal Eder, yaitu apa? Rencana Tuhan untuk menebus manusia. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Di situ berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, yaitu Adam, dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu, kalau dibilang pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang harus mati. Dan bicara binatang itu dikuliti, itu berbicara ada darah yang tercurah. Apa sih maksudnya? Ini adalah satu gambaran, satu nubuatan bahwa satu hari akan ada pola penebusan dengan pencurahan darah. Kalau kita belakangan ini terdengar istilah proto-evangelism, ya, itu Injil yang pertama kali. Dalam Kejadian juga sudah nyata bahwa di mana nubuatan bahwa Tuhan menubuatkan akan ada keturunan dari Hawa, keturunan dari perempuan ini akan
berseteru dengan keturunan dari ular. Next, kelahiran Yesus adalah sebuah ketepatan rencana Allah. Jadi bukan kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Ya, istilah anak muda sekarang kaleng-kaleng ya, remeh-temeh, murahan, ya kan istilahnya kaleng-kaleng. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat betapa Tuhan tuh begitu luar biasa. Kenapa tuh maksudnya begini, Tuhan itu sudah merencanakan adanya nubuatan ini dan kenapa terjadinya harus di tempat ini dan siapa yang menyampaikan nubuatan ini, kenapa mesti orang ini, kenapa mesti lokasinya di sini. Dari situ kita akan melihat betapa satu big picture bahwa Tuhan, rencana Allah dalam menebus manusia itu bukan satu rencana yang murahan, bukan rencana Allah yang kaleng-kaleng, bukan rencana Allah yang sudahlah asal-asalan saja. Tidak, Bapak Ibu. Kita akan pelajari. Ya, Yohanes 3:16 dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang melatar belakangi rencana Allah untuk menebus manusia? Tidak lain karena kasih Allah yang besar buat setiap kita. Ya, di sini dikatakan kasih Allah akan dunia ini bukan berarti bola dunianya, tetapi isi dari dunia ini. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Anda dan saya. Karena ada satu DNA Allah yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu yang membuat dia sampai bikin skenario untuk menebus kita. Kita akan lihat kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi dari perjanjian lama. Di mana kita lihatnya? Siapa? Nabi Yesaya. Nah, arti nama Yesaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa perlu kita tahu arti dari Yesaya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa saking tepatnya rencana Allah ini, Tuhan itu sudah pointed orang, hanya si A yang menyampaikan nubuatan ini, lokasinya harus di sini, dan kondisinya seperti ini. Semuanya itu sudah Tuhan rancangkan. Ya, apa nubuatan dari Nabi Yesaya? Sebab itu dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, kata perempuan dalam ayat ini, itu kata Ibrani yang digunakan adalah almah. Ya, banyak yang sinis mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu dari perawan Maria. Tetapi banyak sekali pendapat bahwa Yusuf adalah seorang yang menyukai anak-anak kecil. Jadi Maria itu adalah anak-anak kecil. Ya, usianya ya usia kecil lah, pernikahan dini istilahnya. Apa sih istilah sekarang? Pedofil ya. Nah, apakah seperti itu? Yuk kita lihat. Almah itu artinya perempuan yang masih perawan, betul. Yang kedua, perempuan yang usianya adalah usia pernikahan. Jadi bukan anak-anak bau kencur. Jadi betul-betul Tuhan persiapkan Marianya dalam kondisi seperti apa? Perawan dan masuk dalam usia pernikahan. Nubuatan ini digenapi dalam Maria. Bapak Ibu, tadi dikatakan Yesaya itu punya arti Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kenapa mesti Yesaya yang menyampaikan nubuatan ini, Bapak Ibu? Karena Yesaya, arti nama Yesaya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Perhatikan, Yesaya 7 ayat 14 tadi berkata, sebab itu Tuhan sendirilah. Artinya Tuhan sendiri yang akan menebus dosa manusia.
Nah, berita itu disampaikan oleh Yesaya yang memiliki arti Tuhan yang menyelamatkan. Ya, Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata anak darah di sini, kata Yunani-nya adalah parthenos. Artinya sama dengan kata almah dalam bahasa Ibrani. Jadi perempuan muda yang masih perawan, yang usianya sudah siap menikah. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, kita sering menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Tahukah kita bahwa Yesus itu punya arti Tuhan adalah keselamatan? Kenapa tadi dikatakan Tuhan sendirilah yang memberikan tanda? Dirinya yang inkarnasi ke dalam dunia dalam rupa Yesus. Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Yang menyampaikan nubuatan itu adalah Yesaya yang punya arti Tuhanlah keselamatan. Dari sini saja kita sudah lihat betapa Tuhan tuh begitu detail dalam merancangkan akan keselamatan buat kita. Yang berikutnya, nabi yang menubuatkan yaitu Nabi Mika. Ya, Mika atau Mikah merupakan kependekan dari nama Mikayah atau punya arti siapakah seperti Tuhan. Nah, apa nubuatannya? Mika 5 ayat yang kedua berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan di Mika ini tergenapi dalam perjanjian baru, di mana dalam Matius 2 ayat yang ke-6 berkata, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Keseriusan rencana Tuhan terlihat jelas dari ketepatan lokasi, ketepatan siapa yang menyampaikan. Jadi bukan suatu rencana asal-asalan atau kaleng-kaleng. Sekali lagi, dari sini kita tahu betapa skenario Tuhan itu begitu detail. Nah, kita masuk ke dalam Migdal Eder, nubuatan Migdal Eder. Kalau judulnya adalah kegenapan nubuatan di Migdal Eder. Nah, nubuatan Migdal Eder itu apa? Nubuatan Migdal Eder adalah nubuatan tempat kelahiran Yesus Sang Mesias, yang menggambarkan tujuan kelahiran Yesus Sang Mesias ke dunia. Kenapa Yesus harus lahirnya di Migdal Eder? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Karena Yesus lahir di Migdal Eder karena untuk menggambarkan tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini untuk apa? Sekali lagi, Tuhan itu sudah begitu detail merancangkan Yesus harus lahir di mana, oleh pasangan siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa, ayahnya siapa, kenapa pekerjaan Yusuf itu harus tukang kayu, ya kan? Nah, kenapa lokasinya harus di Migdal Eder? Nanti kita akan kupas satu persatu. Mika 4 ayat ke-8 berkata, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Mungkin ada yang bilang, Pak, dari mana kata Migdal Edernya? Di sini kan menara kawanan domba. Yes, betul Bapak Ibu, itu bahasa Indonesianya. Kalau kita merujuk pada kata dalam bahasa Ibraninya,
Ya, menara kawanan domba. Menara itu kata Ibrani-nya adalah migdal. Dan kawanan domba itu kata Ibrani-nya adalah eder. Nah, di mana lokasinya migdal eder? Di Efrata, Bethlehem. Dari mana kita tahu migdal eder itu di Efrata, Bethlehem? Kejadian 35 ayat 19 sampai 21 menerangkan buat kita. Ya, demikianlah lahir mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Jadi Migdal Eder itu adalah menara kawanan domba, ya, seperti yang ada di dalam gambar ini. Menara kawanan domba itu Migdal Eder. Di mana lokasinya? Efrata, Bethlehem. Kenapa harus di Efrata, Bethlehem? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Lokasi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya. Artinya Tuhan kita bukan Tuhan yang asal-asalan. Semua sudah diperhitungkannya. Matius 2 ayat 4-6 berkata, maka dikumpulkannyalah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi apa? Nabi Mika tadi, ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam kepala tahu persis di mana Mesias harus akan lahir. Bethlehem, Efrata. Dari mana mereka tahu? Dalam nubuatan kitab Nabi. Itulah kenapa Yesus lahir itu sudah diplot seperti itu. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, itu adalah nubuatan dari Nabi Mika. Kalau kita flashback lagi, ya kan? Nah, ayat Mika 4 ayat yang ke-8 di sini berkata, dan engkau menara kawanan. Hai menara kawanan domba. Itu di Migdal Eder. Di mana Migdal Eder? Di Efrata, Bethlehem. Semua begitu tepat tergenapi. Nah, Matius 2 ayat yang ke-6 berkata, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Oke? Nah, dinubuatkan dalam mana? Dalam Mika 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa apa yang tertulis dalam Matius itu adalah penggenapan dari Mika. Apa maknanya buat kita? Bahwa semua rencana Allah itu sudah Tuhan rancangkan begitu detail. Peristiwa kelahiran Yesus itu untuk menyelamatkan kita. Artinya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu Tuhan sudah begitu detail rancangkan. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh kelahiran Yesus begini, begono. Maaf, dia berarti tidak mempelajari Alkitab dengan benar. Nah, sekarang kita lihat apa sih Migdal Eder itu, Bapak Ibu. Migdal Eder adalah tempat pembiakan, pemeliharaan, dan penggembalaan domba-domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah. Domba-domba ini dipelihara dan dijaga oleh para gembala yang khusus dilatih
untuk memelihara, membiarkan, menggembalakan domba-domba tersebut sejak lahir. Kenapa? Karena harus dijaga, tidak boleh cacat sedikit pun. Nah, Migdal Eder itu adalah tempat lokasi penggembalaan para domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Kita tahu dalam tradisi orang Yahudi, setiap kali mereka datang ke bait Allah, mereka harus bawa korban. Baik itu korban penebus salah, korban pendamaian, dan semuanya itu bicara ada korban, ada darah yang tercurah. Hewan apa yang dipergunakan untuk itu? Yaitu domba. Dan dombanya itu harus yang tidak boleh bercacat celah. Nah, gembala-gembala di Migdal Eder ini, mereka sudah dilatih sedemikian rupa sampai tahu mana domba yang tanda kutip kosher, yang halal untuk dipersembahkan, dan mana yang haram, yang tidak boleh. Jadi ketika mereka menggembalakan itu, mereka dari sejak domba itu lahir sampai siap untuk dikorbankan, mata dari gembala di Migdal Eder itu betul-betul matanya mengawasi kawanan domba itu. Nah, gembala seperti inilah yang ditemui oleh para malaikat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa Yesus Sang Mesias harus dilahirkan di sini? Sebagai gambaran akan tugas yang diemban Yesus. Apa tugas yang diemban Yesus? Yaitu born to die. Lahir untuk dikorbankan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, satu-satunya orang yang tahu ketika dia lahir ke dunia, apa tujuan dia lahir ke dunia dan kapan dia harus mati, dan bagaimana dia matinya, satu-satunya orang yang tahu cuman Tuhan Yesus. Dia tahu mati, betul, tapi tidak sembarang tempat dia mati. Dia harus matinya di kayu salib. Salib adalah gambar kehinaan, sebagai pertukaran akan dosa kita dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Yesus tahu, Yesus harus lahir untuk dikorbankan. Born to die. Karena itu dia harus dilahirkan di sini. Kenapa harus dilahirkan di sini? Untuk mencelikkan mata orang Yahudi bahwa Yesus itu, siapa Yesus itu dan apa yang harus Yesus kerjakan. Tetapi sayang 1000 sayang, orang Yahudi, khususnya imam-imam kepala ahli Taurat, tidak bisa menangkap itu. Nah, Yohanes Pembaptis mengafirmasi bahwa Yesus itu lahir untuk dikorbankan atau born to die. Dari mana? Dari mana Yohanes Pembaptis tahu? Ya, Yohanes 1 ayat 29 dia berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat yang ke-36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kenapa Yohanes menggunakan kalimat "lihatlah anak domba Allah"? Karena Yohanes tahu Yesus lahir di Migdal Eder. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nazir Allah. Ya, dia pembuka jalan buat Yesus melayani. Dia tahu Yesus lahir di Migdal Eder. Makanya dia bisa berkata, "Lihatlah, ini anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Ketepatan rencana Allah dalam nubuatan perjanjian lama. Ya, dalam Lukas 2 ayat 4-7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Biasanya ayat-ayat ini dibaca ketika kita masuk dalam ibadah Natal, perenungan Natal. Betul ya Bapak Ibu? Dan biasanya ayat 7 kalimat terakhir itulah yang menjadi kuncinya. Kenapa Yesus harus dilahirkan di kandang domba? Karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Betul? Betul. Tetapi jangan lupa kenapa Yesus tidak dapat tempat di penginapan. Karena Tuhan, Bapa kita di sorga, sudah ngeplot bahwa Yesus harus lahir di Migdal Eder, di kandang domba. Wow, kalau kita lihat di sini betapa Tuhan itu tepat sekali perancangannya buat kita. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa Yusuf dan Maria harus berpindah dari Nazaret ke Bethlehem? Ya, betul, karena ada perintah Kaisar Agustus untuk mendata penduduk, ya kan? Lukas 2 ayat 1-3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, Yusuf itu karena dari keturunan Daud harus kembali ke kota Daud. Di mana? Bethlehem. Nah, alasan yang kedua, kenapa Yusuf dan Maria harus berpindah dari Nazaret ke Bethlehem? Karena ada nubuatan Yesus harus lahir di Bethlehem. Tadi Matius 2, ya sudah sama-sama kita tahu. Imam kepala dan ahli Taurat tahu bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Tidak ada Mesias yang lahir di tanah Nazaret, di kota Nazaret. Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Karenanya Tuhan bawa Yusuf dan Maria dari Nazaret menuju Bethlehem. Sepertinya kelihatannya ini satu hal yang ya manusiawi lah. Suatu kebetulan saja Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sehingga mau tidak mau Yusuf dan Maria harus pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Seperti itu? Tidak. Tuhan pakai tangan Kaisar Agustus untuk apa? Menggenapkan nubuatan akan kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa harus Bethlehem? Nah, kenapa harus Bethlehem? Yesus lahirnya harus di Bethlehem. Kenapa? Karena Bethlehem artinya punya arti rumah roti. Sebagai gambaran bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus harus lahir di Bethlehem karena Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Untuk itu dia harus lahir di kota Bethlehem yang punya arti rumah roti. Ya kan? Yohanes 6 ayat 35, 48, 51. 3 kali kita tahu Yesus berkata dengan jelas, akulah roti hidup. Akulah roti hidup, akulah roti hidup. Ketika Yesus lahir di Bethlehem itu satu gambaran bahwa Yesuslah roti kehidupan. Kenapa harus di Bethlehem? Karena Bethlehem tempat Daud diurapi menjadi raja. Yesus adalah raja, segala raja. Bapak Ibu perhatikan, kepada bangsa Yahudi, Tuhan itu selalu mengulangi patternnya itu kadang-kala sering berulang. Itu pattern yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yahudi. Ketika Daud diangkat menjadi raja, diurapi, di mana? Di Bethlehem. Yesus, raja, segala raja, keturunan Daud, diurapi juga menjadi raja, segala raja. Di mana? Di Bethlehem. Karena itu, Yesus harus lahir di Bethlehem. Next.
Pertanyaan lanjutannya adalah kenapa harus para gembala dan Migdal Eder? Kita baca dulu Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tetapi tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Kan ada lagunya ya, "Joy to the world." Ya kan? Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana kota Daud? Bethlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ayat ke-20, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kenapa yang dikunjungi para gembala? Ini satu gambaran bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Betul, gembala itu adalah, mungkin kita sering dengar bahwa kenapa Yesus malaikat menjumpai para gembala? Gembala menggambarkan orang-orang yang rendah hati, yang orang-orang strata bawah, yang hina, yang tidak diperhatikan. Yes, itu betul. Tetapi kita jangan lupa, gembala yang ditemui oleh para malaikat itu adalah gembala Migdal Eder. Gembala-gembala khusus yang dipersiapkan untuk memperhatikan domba-domba untuk dipersiapkan sebagai korban di bait Allah. Jadi kenapa yang dikunjungi gembala? Sebagai gambaran bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Yesus punya tugas menjadi gembala buat domba-dombanya. Bahkan Yesus berkata, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi bukan sekedar, maaf bahasa Jawanya, ngangon. Bukan diangon. Tapi Yesus itu bukan hanya sekedar menggembalakan, bahkan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu kenapa harus Migdal Eder? Menggenapi nubuatan Nabi Mika. Ya, tadi kita sudah sama baca Mika 4 ayat ke-8, Mika 5 ayat yang pertama. Kenapa harus Migdal Eder? Karena berdasarkan Targum. Targum itu apa? Ulasan para rabi tentang Tanakh. Tanakh itu perjanjian lamanya orang Yahudi. Bahwa kedatangan Mesias itu harus diberitakan di Migdal Eder. Jadi secara khusus bukan hanya di Bethlehem tapi di Migdal Eder. Betul Migdal Eder itu ada di kawasan Bethlehem Efrata. Efrata itu nama kunonya dari Bethlehem. Ya, betul Yesus harus lahir di Bethlehem. Tapi lebih spesifik lagi, lahirnya di Migdal Eder. Para rabi orang Yahudi tahu hal itu. Nah, penutup 1 Petrus 1 ayat ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua ini Tuhan rancangkan secara detail untuk apa? Untuk menebus Anda dan saya. Wow, betapa luar biasanya rencana Tuhan. Ketepatannya luar biasa. Kelahiran Yesus adalah rencana Allah yang sangat akurat. Keakuratan rencana Allah adalah gambaran dari betapa seriusnya karya penebusan Yesus. Bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Karena itu percayalah. Percaya apa?
Percaya betapa Tuhan sangat mencintai atau mengasihi kita. Percaya apa? Percaya betapa Dia serius dalam menebus dosa kita. Yesus sudah lahir ke dunia, sudah mati di kayu salib buat kita, Dia sudah bangkit buat kita, Dia sudah naik ke surga buat kita. Itu semua menunjukkan keseriusan Dia buat kita. Karena itu percayalah bahwa Tuhan begitu serius dengan hidup kita. Percaya yang ketiga, percaya kalau Dia telah melahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Untuk siapa? Untuk kita, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan naik kapal jangan oleng, biarkan bekerja sang nahkoda. Yesus lahir bukan kaleng-kaleng, percayalah Dia mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Silakan ya, Ping. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada, Bu. Marcel, Juli, Bu Novi, ini Pak Budi. Silakan Ya. Pak Budi. Mau nanya, Bu. Pak Jono, Ya, Menara Migdal Eder itu masih ada nggak, Pak? saat ini boleh dibilang sih masih ada, tapi ya boleh dibilang sisa-sisa reruntuhannya. Jadi sudah tidak utuh banget menaranya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bait Allah sudah tidak ada. Ya kan? Sudah tidak ada. Jadi domba-domba ini kan ya jadi nggak terlalu inilah gitu. Masih ada lokasinya sampai sekarang. Untuk tempat pengembalaan menara Migdal Edernya. Tetapi berdasarkan arkeolog dan beberapa teolog itu gereja Padang Gembala. Jadi gini, Migdal Eder itu satu kawasan, Pak Budi. Nah, lokasi penggembalaannya itu ada di satu tempat, dan tempat kelahiran Yesusnya itu juga masih ada di area itu, tapi berbeda bukan di lokasi menara situ, bukan. Jadi agak perlu dibedakan gitu. Iya. Nah, gereja Padang Gembala itu adalah lokasi di mana Yesus dilahirkan. Gitu Pak Budi, semoga menjawab. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Ini ada pertanyaan dari Juli. Dalam Lukas 2 ayat 8, malaikat menemui para gembala di padang. Nah, itu kan bulan Desember. Mungkinkah bukannya salju turun? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang jadi gini. Betul di bulan Desember. Tetapi biasanya pola pikir kita itu adalah pola pikir kekristenan Eropa, kekristenan Barat. Makanya setiap kali Natal, ornamen atau kita bikin boneka-bonekaan Yesus itu dengan salju-salju. Padahal Bethlehem itu sangat jarang turun salju. Sangat jarang. Kenapa? Karena suhunya belum 0 derajat. Belum 0 derajat. Ya, belum 0 derajat Bapak Ibu. Nah, ini saya sempat ngecek nih, sekitar tanggal 21-22 Desember nanti di Bethlehem itu suhunya itu masih tertingginya 16, terendahnya 9 derajat. Jadi berdasarkan perkiraan cuaca, artinya sangat memungkinkan gembala-gembala masih ada di luar untuk menggembalakan.
Dan di Migdal Eder itu sudah satu kebiasaan, domba-dombanya istilahnya terbiasa dengan keadaan bebas seperti itu. Dan gembala-gembalanya mengawasi betul. Jadi mengenai Bethlehem salju, sangat jarang Bethlehem salju. Sangat jarang, sangat jarang. Tahun 2013 ketika saya ke Bethlehem, waktu itu memang sempat ada badai salju, tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Sangat jarang sekali terjadi. Jadi sangat memungkinkan. Begitu, Jule. Sip. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Novianti. Kalau di Yohanes 1 ayat 45-46 disebutkan, mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret, padahal Yesus anak Yusuf dikenal dari Nazaret. Oke. Nah, ya, itu biasanya muncul ketika orang pasti bertanya-tanya mengenai Nazaret, gitu kan. Nah, kenapa Nazaret dikatakan tidak ada hal yang baik dari Nazaret? Kita mesti tahu ada beberapa pendapat atau tafsiran dari ayat yang dikemukakan tadi. Nah, tafsiran apa atau pandangan apa? Yang pertama, kata Nazaret dalam ayat itu tidak merujuk pada kota Nazaret, melainkan merujuk pada keberadaan Yesus yang adalah dari garis keturunan Daud. Kenapa? Merujuk dari Yesaya 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan suatu tunas keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kata Nazaret itu dari kata dasar adalah netser. Netser itu adalah tunas artinya. Jadi kenapa orang punya pendapat kata Nazaret dalam ayat yang tadi yang dikatakan antara Filipus dengan Nathanael itu bukan Nazaret kota. Ya, itu satu pendapat, satu tafsiran. Yang kedua, kata Nazaret di sini menuju pada kata Nazir. Nah, Yesus itu dianalogikan dianggap sebagai nazir Allah. Apa sih nazir? Nazir adalah seseorang yang dikhususkan bagi Allah untuk melakukan tugas tertentu bagi Allah. Jadi kalau kalimat Yesus orang Nazaret itu artinya menerangkan bahwa Yesus adalah seorang nazir Allah. Itu tafsiran yang kedua. Nah, tafsiran yang ketiga, kata Nazaret di ayat tadi memang betul merujuk kota Nazaret ketika zaman Yesus itu. Jadi kalau yang pertama kan bilang bukan kota Nazaret. Yang kedua merujuk pada kata Nazir. Yang ketiga memang betul itu merujuk pada kota Nazaret. Nah, kenapa sih pada zaman Yesus dikatakan nggak ada yang bagus dari kota Nazaret? Karena kota Nazaret pada zaman Yesus adalah kota di mana kota ini merupakan daerah hina atau rendah bagi orang Yahudi. Karenanya sangat terbelakang, Bapak Ibu. Kota Nazaret zaman Yesus itu, kota ini boleh dibilang kota, ya penduduknya nggak terlalu dianggap lah. Bahkan bagi orang Yahudi pun kota Nazaret itu tidak dianggap sebagai lokasi tempat tinggalnya orang Yahudi. Kenapa? Karena
kota Nazaret itu dekat dengan kota-kota sekitar Galilea. Kota-kota Galilea itu adalah kota-kota internasional, di mana banyak orang-orang dari non-Yahudi yang hijrah dan menetap tinggal di situ. Jadi keyahudian aslinya, tanda kutip, itu diragukan. Dan buat orang Yahudi, hal-hal itu sangat dianggapnya sebagai udahlah orang kelas 2 gitu. Nah, kota Nazaret pada zaman Yesus itu penduduknya masih banyak yang tinggal di goa-goa ternyata. Masih banyak tinggal di goa-goa. Dari mana kita tahu? Nanti kalau kita boleh, Tuhan izinkan kita bisa berangkat lagi ke tanah perjanjian, kita akan lihat ada satu sisi di mana di gereja kabar baik itu, di situ ada rumah Maria. Dan kalau kita perhatikan, bentuknya masih berbentuk seperti gua. Mungkin Pak Budi masih ingat ya, Pak Budi? Ya kan, berbentuknya masih seperti gua. Dan kalau kita mengunjungi yang dekat dengan rumah Maria, itu adalah rumah Yusuf. Yusuf itu rumahnya tetanggaan dengan Maria, Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan, rumahnya juga masih ada bentuk gua-guanya gitu. Ya, jadi kenapa Nathanael bilang nggak ada yang baik? Karena orang Yahudi melihat tidak pernah ada rabi muncul dari Nazaret. Kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Semoga terjawab. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Kayaknya ada yang ngecat tadi ya. Lagi dari Taufan. Bangunan tinggi itu dibangunnya kenapa bentuknya begitu ya? Oh, Bangunan Migdal Eder maksudnya. oh oke. Ya, kenapa bentuk itu? Karena itu adalah menara pengawas. Kenapa? Kan kalau kita perhatikan gambarnya itu kan jendelanya banyak tuh. Ngapain di situ? Itu gembala-gembala itu ngelihat kalau ada domba yang istilahnya ngelencer gitu, pergi jauh, kemana arahnya ketahuan. Jadi tujuannya untuk betul-betul menara pengawas, watchtower. Makanya dikatakan menara kawanan domba. Menara untuk mengawasi kawanan domba. Domba-domba apa? Domba-domba yang mau dipersembahkan. Jadi sejak lahirnya saja sudah diperhatikan betul-betul. Begitu, Saudara Topan? Pak Jono mau nanya nih, yang berarti apakah kota Nazaret yang dalam Matius 2 ayat 23 masih terkait dengan nubuatan Migdal Eder? Kota Nazaret dalam Matius 2 ayat 23 masih terkait dengan nubuatan Migdal Eder? Oh iya, masih terkait. Kenapa? Karena Yesus lahirnya di Migdal Eder, dan kota di mana Yesus dibesarkan, di mana dia dibesarkan? Di Nazaret. Banyak orang yang meragukan di mana Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun Yesus ngapain? Bahkan sampai ada yang bilang, oh Yesus jalan-jalan ke India, mengabarkan Injil di India. Ada yang bilang jalan-jalan kemana. Yesus menghabiskan masa remajanya, masa pemudanya itu di mana? Di Nazaret. Nah, kita sama-sama tahu
dari mana kita tahu bahwa Yesus itu masih di Nazaret? Dari mana? Maksud saya begini. Kenapa Yesus harus tinggal di Nazaret sebelum masuk dalam pelayanan? Karena untuk menggenapi nubuatan. Nubuatan apa? Ya, Matius 2 ayat 23 berkata, ya kan? Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kenapa Yesus dikatakan orang Nazaret? Karena Yesus adalah Taruk yang tumbuh dari tunggul Isai, keturunan Daud. Kalau kita perhatikan dari lahir di Bethlehem, Migdal Eder, Tuhan bawa ke Mesir, balik lagi ke Nazaret, di mana kota kelahiran dari Yusuf dan Maria. Yesus dibesarkan di situ, di lingkungan orang-orang Nazaret. Ngapain? Yesus membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Kenapa Yesus harus kenapa Yusuf harus sebagai tukang kayu? Supaya gambaran itulah yang membuat Yesus bisa berkata, mengajarkan tentang perumpamaan dua dasar. Dasar pasir dengan dasar berbatu. Nah, tukang batu di orang Yahudi itu dikenal dengan namanya tekton. Tekton ini tukang batu. Kalau orang kita nyebutnya tekton itu orang yang kerjanya serampangan. Apa aja dikerjain gitu. Tapi di sana tekton itu ada tukang kayu. Dan mungkin kita punya pola pikir tukang kayu itu adalah orang hina. No. Tukang kayu di Israel saat itu dianggap sebagai arsitek, Bapak Ibu. Dia bisa membuat dari kursi sampai rumah dia bisa buat. Dia bisa buat. Nah, di mana Yusuf dan Yesus dengan saudara-saudara ini berkarya, tanda kutip, di mana yaitu di kota-kota sekitar Nazaret, di daerah Galilea tadi. Kenapa? Karena itulah kota-kota internasional. Orang Yahudi memakai tenaga tukang batu, tukang kayu itu di mana? Untuk membangun perumahan. Sedangkan orang Nazaret sendiri kebanyakan masih tinggalnya di gua. Sederhana sekali. Karena memang itulah keadaan orang Nazaret saat itu. Seperti itu, Revelina. Terima kasih Ko Jono. Semoga ada menjawab. lagi yang mau bertanya? Ya, makasih banyak Ko Jono untuk penjelasannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Jule, mungkin Silakan. yang di YouTube ada yang nanya nggak tuh? Dari YouTube belum ada Ko Jono. Oh, oke. Dari Ibu Novi ada yang mau tanya? Atau Bapak Budi? Marcel? Pak Hirman? Ibu Nini? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sambil nunggu yang mungkin ya. lain mau tanya. Bapak Ibu, saya mau tambahkan sedikit begini. Tuhan kita itu
senang sekali memakai tanda-tanda perumpamaan-perumpamaan, banyak menggunakan istilahnya hal-hal yang tersembunyi yang menurut kita tuh sebenarnya kayaknya nggak ada maknanya gitu. Tetapi itu buat orang Yahudi itu sangat jelas sebenarnya. Contoh, kita sama-sama tahu Lazarus ketika dia sakit, Yesus dikasih tahu kalau Lazarus sakit parah, ya kan? Kita sama-sama tahu ayatnya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sengaja tidak datang, nunggu sampai hari yang keberapa, Bapak Ibu? Hari yang keempat, betul ya? Hari yang keempat. Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti nunggu sampai hari yang keempat? Karena Yesus itu mau menyampaikan kepada orang Yahudi bahwa dia adalah pencipta, dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu, angka 4 itu buat tradisi orang Yahudi, itu punya arti ciptaan. Nah, kalau Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat, berarti yang membangkitkan ciptaan adalah siapa? Pencipta. Betul nggak? Nangkep nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita pikiran kayaknya Tuhan itu banyak main teka-teki gitu kan. Buat kita teka-teki. Tetapi buat orang Yahudi itu kadangkala itu sangat terang benderang gitu loh. Sangat terang benderang. Dan itu sangat menohok buat mereka. Jadi saya banyak berpikir kenapa gitu. Tuhan itu sudah banyak buka itu ke hadapan orang Yahudi, tapi kurang apa Tuhan menyatakan dirinya. Tapi kok yang nggak percaya? Kok nggak percaya? Jadi pelajaran apa yang kita tarik dari sini? Bahwa Tuhan Yesus itu begitu serius dengan apa yang dia kerjakan, termasuk karya penebusannya. Itu Tuhan serius banget. Tuhan serius banget. Nah, kita yang sudah tahu pemaparan hari ini, biarlah ini boleh semakin menguatkan iman kita bahwa karya penebusan Tuhan itu bukan hal yang remeh-temeh, bukan yang asal-asalan, bukan yang kaleng-kaleng. Karena Tuhan begitu detil di mana dia dilahirkan, dalam kondisi apa, siapa yang menyampaikan, siapa orang-orang sekitarnya. Biarlah malam ini kita belajar dari Migdal Eder. Oh, ada yang nanya. Silakan, pertanyaannya apa ya? Yesus berarti lahir di Nazaret itu udah tanda dari awal kalau ia lahir untuk menebus semua manusia baik Yahudi dan non-Yahudi ya, Pastor. Betul, tapi saya sedikit koreksi, Yesus lahirnya bukan di Nazaret. Yesus lahirnya di Bethlehem. Dibesarkannya di Nazaret. Nah, Yesus dari lahir itu memang sudah diskenariokan lahir untuk menebus dosa kita. Dosa siapa? Dosa semua orang, termasuk Yahudi maupun non-Yahudi. Ya, kapan-kapan kalau kita ada waktu, saya akan bahas kenapa Yesus itu pusat pelayanannya itu ada di Galilea, di seputaran Galilea. Kenapa bukan di Yerusalem?
ya. Nanti itu satu topik yang berbeda. Kalau Tuhan kehendaki, kapan-kapan nanti saya akan bahas itu. Kenapa Yesus pelayanannya banyak di daerah Galilea? Itu pun punya maksud, Bapak Ibu. Punya maksud. Jadi kalau kita pelajari Alkitab itu, biarlah tadi saya katakan, Tuhan sendiri yang menyatakan. Jangan kita menafsirkannya dengan pengetahuan kita. Begitu, tadi siapa yang nanya? Saudara Angela ya? Apakah terjawab, Saudara Angela? Nanya dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Jule mungkin bisa tolong tanyakan di YouTube, apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Bu Nini? Pak Hilman? Nah, ini teman saya ini, Bro Hilman. Ya, halo, belum dulu. Oke, Halo. Bro. Udah sampai rumah, Bro? Udah, baru tadi jam 8-an dah. Oke. Wah, sempat ngikutin nggak tuh dari awal, Bro? Nggak dari awal. Ya dengar tadi penjelasan yang terakhir aja ya. Oke, mungkin nanti bisa lihat di YouTube-nya karena ada siaran rerun-nya sih. Iya. Oke, tadi ada lagi kayaknya pertanyaannya. Oke, Ko Jono ada yang tanya lagi dari Ibu Novianti. Ini berarti Allah bisa pakai semua orang, termasuk yang tidak takut akan Allah, seperti Kaisar Agustus untuk menggenapi rencana Allah. Begitu ya, Pastor? Betul sekali. Betul sekali. Kita jadi gini, Tuhan dalam menggenapkan rencananya, nubuatannya, janjinya, Tuhan itu bisa pakai orang-orang benar maupun orang-orang tanda kutip, orang-orang yang tidak benar. Nah, makanya kenapa firman Tuhan bilang begini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau itu rencana Allah, keadaan seperti apapun Tuhan izinkan terjadi, itu ujungnya pasti kegenapan rencana Allah. Coba kita renungkan, tanpa Yudas tidak ada yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, ya kan? Nah, tanpa Pilatus, tanpa Herodes, tanpa Kaisar Agustus, Yusuf dan Maria akan tetap tinggal di Nazaret. Sedangkan nubuatannya harus lahir di Bethlehem, Migdal Eder. Tuhan pakai tangan Kaisar Agustus untuk menggenapkan itu. Dari Bethlehem untuk pindah ke Mesir, Tuhan pakai Herodes supaya lari ke Mesir, supaya menggenapkan akan ayatnya. Dari Mesir Tuhan bawa lagi ke Nazaret. Kalau kita lihat, sepertinya ini satu skenario di mana Tuhan bisa pakai baik orang baik maupun orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi apa makna rohaninya buat kita? Sekalipun orang berniat jahat, merancang-rancangkan, mereka-rekakan yang jahat buat kita, kalau itu rencana Tuhan, pasti ujung-ujungnya baik buat kita. Jadi mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita banyak ketemu orang yang katakanlah, kok kayaknya dia
nohok saya dari belakang, memfitnah saya, mengkhianati saya. Kalau itu rencana Tuhan, pasti ujung-ujungnya baik buat kita. Percaya saja. Kalau Tuhan begitu detail dalam merancangkan setiap janji, setiap nubuatan, artinya Tuhan serius dengan apa yang Dia mau kerjakan untuk hidup kita. Oke, semoga menjawab, Bu Novi. Ada lagi yang mau tanya? Ya, untuk Bu Nini nggak apa-apa, mungkin nanti bisa nonton video rerun-nya, biar lebih lengkap nanti penjelasannya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ini. Oh, dari Angel Lawang udah, terima kasih Oke. untuk jawabannya. Oke, kalau ada yang mau didoain juga boleh, silakan. Ya, sebelum Nanti kita tutup, mungkin kita mau ada, nanti kita tutup dengan prayer request, kalau ada yang mau didoakan, nanti saya akan tutup dalam doa, sambil ya kita sama-sama mendoakan. Nah, sambil nunggu, ada satu informasi yang saya mau sampaikan perihal ada WA group untuk kita bisa sama-sama. Sebentar, saya akan inikan. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi sudah ada WA group Ini Manaku sebagai media informasi dan tanya jawab ya seputar video-video di channel Ini Manaku dan pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Ya, jadi nanti silakan registrasi ke nomor yang tercatat 0818 110 965 itu adminnya. Dengan menyebutkan nama, nanti biar di-invite untuk masuk ke WA group. Silakan nanti di situ kita bisa tanya-tanya kalau ada pertanyaan seputar Alkitab. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu akan menimbulkan kontroversi, menjadi perdebatan kusir, ya, terus menjadi perselisihan, pertengkaran, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mohon maaf, saya tidak akan jawab. Karena itu tujuan kita membentuk grup ini untuk kita saling mencerahkan, bukan untuk kita jadi saling berantem. Oke, itu aja. Tuhan berkati. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin ada prayer request? Yang dari teman-teman yang dari YouTube, yang nonton di YouTube, mengikuti di YouTube, apakah ada prayer request? Mungkin Jule bisa bantu tolong tanyakan untuk teman-teman yang mengikuti dari YouTube, apakah ada prayer request untuk kita doakan? Ya, mungkin yang hari ini join, baik di Zoom maupun di YouTube, mungkin karena gangguan kali ya ini ya. Jadi mungkin ini ada prayer request dari Ibu Angel Lawang,
minta dukungan doa untuk usaha kos-kosannya agar ada orang yang ngekos. Oh, oke. Ada juga dari Ibu Novianti supaya mendapat SK notaris di Jawa Barat. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin Bu Tuti bisa angkat satu lagu sebelum kita masuk dalam doa tutup. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang hikmatnya sangat luar biasa. Hikmatnya tidak terselami Tuhan. Engkau begitu detail dalam merancangkan segala sesuatu. Seperti Engkau begitu detail dalam menumbuhkan kami, dalam merajut kami dalam rahim ibu kami Tuhan. Semuanya begitu detail adanya. Seperti karya penebusan-Mu yang begitu detail di tempat yang sudah Engkau tetapkan, orang siapa, kenapa harus di tempat itu, siapa yang menyampaikan, semuanya begitu detail. Ini menandakan betapa Engkau serius dalam karya penebusan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh meresponinya dengan kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bukan satu hal yang rendah, bukan satu hal yang kaleng-kaleng, bukan satu hal yang biasa saja asal-asalan Engkau dalam merancangkan keselamatan buat kami. Semuanya Engkau perhitungkan dengan luar biasa. Bahkan Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau akhiri ibadah kami malam ini Tuhan. Tapi kami juga mau berbawa doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami mau bawa pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudari Angela Wang Tuhan. Yang sedang berdoa untuk usaha kos-kosannya. Mari Tuhan Engkau yang campur tangan. Tuhan kami percaya Engkau yang akan mengirim orang-orang yang akan tinggal ngekos di situ Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Semuanya Tuhan Kau atur sedemikian rupa Tuhan.
untuk kebaikan Saudari Angela Wang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga untuk Saudari Novi Tuhan yang sedang berdoa untuk mendapatkan SK notaris di Jawa Barat. Tuhan, Kau tahu apa yang digumulkan oleh anakmu ini. Kau tahu apa yang diperlukan oleh anakmu ini Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan. Engkau bukakan tingkap langitmu. Kau bukakan mujizatmu Tuhan. Kau dapat lakukan perkara yang mustahil untuk kehidupan anakmu ini Tuhan. Sekalipun terlihat sulit, tertutup semua pintu, tapi Engkau dapat buka jalan untuk anakmu ini Tuhan. Di mana kota mana yang harus Saudari Novi ini Tuhan bekerja sebagai notaris, biarlah Engkau yang menetapkan. Seperti Engkau menetapkan Migdal Eder buat Tuhan Yesus, Engkau juga menetapkan kota mana yang harus Engkau akan tempatkan Saudari Novi ini Tuhan, untuk bisa melayani sebagai notaris di kota itu. Persiapkan anakmu ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Tuhan berdoa untuk Ibu Nini Tuhan, untuk rumahnya yang di THB bisa terjual. Tuhan, biarlah Engkau pertemukan dengan orang yang tepat, dengan harga yang tepat, dengan waktu yang tepat Tuhan. Sehingga semuanya untuk mendatangkan kebaikan untuk Ibu Nini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi rencana untuk Ibu Nini, biarlah Engkau yang berperkara Tuhan. Sehingga semuanya boleh untuk mendatangkan kebaikan buat Ibu Nini. Juga Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di Zoom maupun di YouTube Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan akan kami anak-anak-Mu, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Tuhan, Engkau Allah yang peduli dengan setiap kami. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, campur tangan-Mu, bukakan tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu kemustahilan itu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi jatah untuk anak-anak-Mu ini, destiny untuk kami semua Tuhan, itu kami boleh genapi. Karena hidup kami untuk menggenapkan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk siaran rirannya nanti Tuhan, semua yang menonton di YouTube nanti, biarlah Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka semua, boleh menguatkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup Tuhan, sempurnakan malam ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Segala berkat kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, penyertaan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, bahkan pembelaannya menyertai kita mulai malam ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di YouTube. Silakan bisa register untuk ikut di WA Group, sehingga kita bisa lebih lanjut bertanya-tanya seputar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati, sampai di episode berikutnya. Terima kasih Pastor Jono. God bless.